Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video saya. Semoga kalian semua baik-baik ya, baik-baik saja ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan serta kekeliruan bagi orang-orang yang baru belajar dalam bahasa Inggris. Namun tidak semuanya yang saya bahas, hanya beberapa saja, yaitu ada di antaranya house dan home, serta perbedaan human, person, dan people dengan menggunakan media permainan yaitu Minecraft. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita akan langsung ke pembahasannya saja, dan selamat menyaksikan. The next day. Oke teman-teman semua, selamat datang di Minecraft ya. Ini dunia yang saya buat ya, worldnya yang saya buat ya. Nah, kalau gitu kita mari bahas yang pertama, yaitu apa sih bedanya house dan home. Kan kalau ditranslate kan sama-sama rumah. Di Indonesia ya emang kalau di Indonesia kan ya emang rumah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua. Rumah itu dibagi atas dua, ada house dan home. Nah, mari kita masuk ke yang pertama, yaitu house. Apa itu house? House itu kata noun. Definisi dari house itu a building dan a material atau bentuk fisik dari house itu. Jadi teman-teman lihat di sekitar itu kan, nah ini house, I live in house, saya tinggal di rumah. Ini rumahnya nih, aduh apa ini, salah ketik, ada tekan, nah ini house. Nah, bentuk fisik dari sebuah rumah. Kalau dalam bahasa Inggris house itu bentuk fisiknya. Jadi kalau teman-teman mau buat apa gitu kalimat gitu, nah, nih kalau buat kalimat house itu, kalau misal punya orang atau kepunyaan orang, buat namanya baru house. Nah, punya teman Budi, nah ini Budi house. Nah jadi gitu, kalau house itu ya ini house fisiknya. Kalau misalnya tinggal di hotel ya, I live in hotel, I live in house. Nah ini hotel, I live in hotel. Sedangkan penggunaan kata home definisinya itu where you live with your family, atau tempat tinggal ya, dimana kita tinggal, di mana biasanya kita tidur itu, di mana kita mandi. Nah ini, aduh besar dek, ini rumah saya dek, this is my home boy, nah get out. Nah ini home saya nih, ini home. Kalau itu house, ini home. Nah home definisinya itu seperti perasaan kita yang tertuang di rumah ini. Kalau di home pasti ya, misalnya kita nangis di sini, makan tidur di atas kasur, terus ngobrol bareng bersama keluarga. itu home, bukan house. Kalau misalnya menyambut tamu, kalau kalian menyambut tamu dari luar kan, bisa aja bilang this is my house ya, ini rumah saya, seperti ini bentuknya, seperti ini ukuran rumah saya. Nah, ini rumah saya. Kalau menyambut ke dalamnya baru welcome to my home, tempat tinggal saya, dimana saya besar di sini, berkumpul bersama keluarga di sini. Nah tidak peduli seberapa kecil atau besar rumah Anda, yang penting dimana kalian tinggal, dimana kalian besar di situ sama keluarga, itu disebut home. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan yang pertama. Sudah tahu lah ya, house itu digunakan untuk menjelaskan bentuk fisik rumah ya, bentuk bangunan rumahnya, sementara home itu tempat tinggal kita. Oke, paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perbedaan lagi ya, yaitu human, person,
sama people. Nah, oke, kita ambil dulu. Pertama-tama kita bahas dulu tentang human. Ya, human itu termasuk kata adjektif. Human itu ya makhluk hidup yang bernama manusia, ya, human. Manusia, kalian yang menonton ini kan manusia. Nah, ini human yang membedakan kita dengan spesies yang lainnya. Jadi ini ada panda, ada domba. Nah, kalau misalnya kalian nonton zombie atau di Minecraft kan ada zombie itu. Nah, itu membedakan juga tuh. Sebelum dia jadi zombie, dia jadi ya manusia. I'm a human. This is human. This is a human. Human eye, human nose, hidungnya besar gitu. Nah, itu penggunaan kata human. Seperti human itu adalah bentuk fisiknya lagi, sama seperti house tadi, bentuk fisik seorang manusia. Ada mata, ada hidung. Ini karakter saya nggak ada mata, nggak ada hidung kayaknya, ini biarin lah. Selanjutnya ada person ini ada banyak. Kalau dijabarkan itu akan banyak. Itu person itu noun. Person itu yang pertama itu kita bahas yaitu kata tunggal, ya, kata tunggal atau orang tunggal gitu, satu orang. That person orang tersebut sedang bekerja. That person misalnya seperti ini. Nah, the person is working. Nah, dia tadi lagi bekerja. Nah, jadi gitu. Aduh, salah pencet. Nah, person jadi untuk menyebutkan satu orang tunggal. Yang kedua itu sebagai sudut pandang, baik itu sudut pandang dalam kalimat maupun dalam permainan. Nah, ini kalau kalian bermain game pasti tahu lah, FPS, first person shooter, kayak PUBG atau apa kayak CODM kayaknya juga ada itu first person. Saya juga nggak main karena Breakout, game-game yang baru-baru ini. Nah, itu kan first person itu point blank. Nah, first person ini first person nih, first person sudut pandang orang pertama dalam permainan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudut pandang yang lain. Ada second person perspektif sama third person perspektif. Nah, kalau untuk kalimat-kalimatnya, kalau untuk apa itu first person itu ada I, me, we, dan us. Nah, itu untuk first person nih, first person perspektif, FPP. Sementara untuk kedua itu second person perspektif, itu hanya ada you, ya. You, hey you. Nah, gini, hey you. Nah, ada kan, hey you. Itu untuk satu orang tunggal. Itu untuk sudut orang kedua, you. Sudut orang ketiga yaitu she, he, him, himself, atau her. Nah, ini tidak terdengar. Ini villager ini nggak tahu saya. Pokoknya ini, nah ini biasa. He was apa deh nih? Mana? He was a farmer nih. Dia laki-laki. Ya. Sudut pandang ketiga dalam game seperti ini. Kan kalau biasanya main PUBG tahu lah ya sudut pandangnya. Nah, lanjut. Yang ketiga itu adalah people. Nah, people termasuk kata noun, itu ditunjukkan kepada sekelompok orang-orang, bangsa atau apa. Jadi people ini ya kumpulan orang lebih dari dua. Nah, itu people. Nah, ini people. Nah, ini people nih. Ini misalnya kalian lagi diam aja gitu. Nah, orang-orang ini ngobrol gitu, diajaknya kalian ngobrol asik-asik gitu. Kayak so asik lah mereka ini. Tuh deh, ngobrol. Kalian bisa bilang those people are fun. Aduh, salah. Bukan Pak. Ini those people are fun. Nah, kalau kalian ketemu orang gitu ya kan ya, rame-rame sekelompok orang kayak gini, kalian diajak ngobrol, diajak ngopi bang, katanya. People itu digunakan untuk people tuh. Nah, terus untuk salah, ada lagi some people. Nah, untuk kata-kata some people itu beberapa orang. Di beberapa orang nih some people
beberapa orang tidak bisa menggunakan jepit. Some people cannot use chopstick. Nah tadi mana ini some people cannot use chopstick. Jadi beberapa orang tidak bisa menggunakan chopstick. Jadi ada people-nya juga. Ya kalau untuk menjelaskan itu ada juga teorinya ya teman-teman. Ada juga pelajaran yang mempelajari bahasa tersebut. Jadi kita tidak tahu asal muasalnya juga. Jadi mereka tahu ulang ya, human itu untuk menjelaskan fisik kita manusia. Nah nih misalnya nih human nih. Nah kalau misalnya kalian teman yang bentuknya manusia tapi kelakuannya kayak animal, nah itu kalian panggil saja ya. Jadi untuk pembedaan kita sebagai spesies, nah ini di golongan untuk spesies human, animal, plant. Nah itu terus person, sudut pandang atau kata tunggal untuk seseorang. Nah untuk person. Yang terakhir yaitu people untuk menunjukkan sekumpulan orang, dua atau lebih orang, ya dua atau lebih orang pokoknya. Jadi orangnya itu banyak, people atau people. Nah bisa juga gunakan people from Indonesia is kindly. Orang-orang dari Indonesia itu sangat baik gitu. Pada tidur. Nah ini pada tidur, kita tutup dulu. Jadi ya, nah begitu ya cuy ya. Jadi harusnya begitulah, harusnya ya baiklah, mungkin segini saja untuk video kali ini dulu ya. Kita ngebahas sedikit tentang beberapa kesalahan dan kekeliruan di antara para pemula ya yang baru belajar bahasa Inggris, tentang perbedaan house dan home, kemudian perbedaan human, person, dan people ya. Ini semua dari penjelasan saya. Jadi apabila teman-teman kurang paham atau mau menambahkan, silahkan. Dan kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf karena kita manusia, bukan nabi boy. Sekian video dari saya, sampai jumpa dan see ya.